payments transaction. Nah, di sini sudah masuk, bisa dilihat 932,61 US dollar. Jadi setidaknya kalau dirupiahkan sudah mendekati 14 juta ya teman-teman. Memang turun dari bulan sebelumnya di mana nilainya itu 1.300 dolaran lebih. Itu kalau dirupiahkan 19 jutaan lah, 18 sampai 19 juta. Udah saya cairkan di video sebelumnya ya, sudah saya bikin vlognya. Dan di awal ini bisa dilihat 0 teman-teman. 0 dolar. Memang kalau kita belum di-approve atau belum monetisasi, memang nggak bisa menghasilkan meskipun iklannya tampil, income dari iklan tersebut masuk di Google AdSense sendiri. Jadi di video ini saya akan bagikan cara menghasilkan income menggunakan AdSense, tapi yang tergolong relatif cepat lah. Saya bilang relatif karena caranya itu memang sudah cepat, tapi kalau kita belum menguasai skill dua platform ya, YouTube Shorts dan juga blog. Nah, di situ kita butuh untuk mempelajari agar kita bisa menguasainya. Jadi butuh proses lebih lama lagi. Namun di video ini saya akan tunjukin step by stepnya, mulai dari YouTube Shorts-nya sekaligus blognya. Jadi dikombinasikan dua platform tersebut untuk bisa menghasilkan income yang tergolong cepat teman-teman. Karena kalau kita hanya menggunakan YouTube aja misalnya ya, nah itu butuh proses yang agak panjang karena butuh memenuhi persyaratan terlebih dahulu. Kalau kita menggunakan blog, di situ setidaknya tampilannya pokoknya harus bagus lah. Di sini ukuran bagus itu mungkin setiap orang membayangkannya beda-beda teman-teman, tapi nanti akan saya tunjukin contoh dari blog saya ya. Jadi teman-teman bisa melihat tampilan-tampilan dari blog saya, tapi saya tunjukin salah satu aja, nggak semua. Setidaknya buat referensi lah teman-teman yang ingin melihat kayak apa sih blognya, nah kayak gitu. Dan sebelumnya selamat datang di channel Handako PS. Saya harap video ini bermanfaat buat teman-teman yang sedang mencari kerjaan sampingan secara online yang bisa dikerjakan lewat handphone maupun laptop. Dan karena tidak terikat tempat maupun waktu, jadi cocok banget dijadikan kerjaan sampingan. Namun potensi hasil yang bisa kita dapatkan besar banget teman-teman. Nanti juga akan saya tunjukin salah satu hasil yang saya dapatkan yang sebulannya itu di atas 100 juta ya teman-teman kalau dirupiahkan. Kalau dolarnya saya agak-agak lupa, nanti saya tunjukin aja berapa tepat nominal di angka dalam dolarnya. Oke lah, biar nggak lama-lama langsung aja saya balik ke rumah dan nanti akan saya bukakan lewat laptop serta lewat smartphone juga ya untuk praktek kombinasi YouTube Shorts dan juga Blogger. Karena Blogger itu gratis sehingga kita di awal udah nggak perlu keluar modal lagi lah. Bisa dikatakan modalnya itu cuma ya smartphone ini aja. Kalau kita sudah punya smartphone bisa action gitu teman-teman. Oke lah, langsung aja kita balik dan kita akan mempraktekkan bagaimana proses dan step by stepnya. Oke, let's go. Sebenarnya banyak banget peluang-peluang bisnis online yang bisa kita jalankan hanya bermodal smartphone aja. Misalnya digital marketing menggunakan TikTok ya. Saya juga jualan di TikTok teman-teman. Kemudian lewat Instagram juga. Meskipun kita butuh ads ya, setidaknya kalau memang nggak punya traffic dari akun TikTok kita atau Instagram kita secara organik, maka memang butuh modal di awal. Namun kalau kita sudah ahli memainkan ads, maka enak banget teman-teman, produk apapun bisa kita jual. Kalau saya pribadi lebih condong ke skincare karena bisa ambil dari sumber yang murah kemudian dijual di pasar, itu bisa mahal banget. Setidaknya satu paket itu bisa menghasilkan di antara 10.000 sampai 35.000-an lah itu satu paket. Kadang kalau saya promoin, maksudnya target dari angka penjualan itu untungnya 10.000 aja. Kalau apalagi nggak promo-promo ya saya jadikan harga normal kayak gitu teman-teman. Namun di video ini saya akan khusus membahas blog dan juga YouTube Shorts ya, karena dua platform itu kalau dikombinasikan hasilnya bisa tergolong cepat teman-teman. Dan kedepannya nanti akan saya bahas juga untuk digital marketing di Instagram, di TikTok kayak gitu ya. Jadi setidaknya bertahap, karena kalau dijadikan satu nanti bingung sendiri belajarnya yang mana. Tapi setidaknya disesuaikan aja dengan minat, karena kalau sudah minat nanti belajarnya itu bisa serius teman-teman. Nah ini sudah mau nyampe teman-teman. Oke teman-teman, biar nggak lama-lama langsung aja saya akan masuk ke dalam dan akan saya bukakan laptop saya dan sekaligus saya akan tunjukkan step by stepnya. Untuk di laptop saya akan tunjukin hasilnya aja biar teman-teman bisa lihat lebih jelas ya. Kalau lewat HP mungkin agak kekecilan, namun prakteknya akan saya tunjukin step by stepnya lewat handphone teman-teman, agar yang cuma pakai HP itu bisa mengikutinya. Oke, langsung aja biar nggak lama-lama.
Oke lah, langsung aja masuk. Ya, saya nggak bisa rutin bikin video karena ya tetangga ini lagi bangun rumah ya teman-teman. Kadang ada suara apa namanya jedok-jedok palu-palu, kadang ada suara grendo dan lain sebagainya. Jadi saya rekaman itu nyari-nyari waktu luang yang tergolong cukup sunyi gitulah, nggak berisik ya. Oke lah, langsung aja. Assalamualaikum. Dapat berapa bulan ini, Van? Alhamdulillah dapat 1.266.484 rupiah. Itu yang video apa? Masak-masak. Yang apa? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Yang kedua. Yang bulan kemarin dapat berapa tuh? Kalau yang kemarin dapat 1.666.426 rupiah. Jadi AdSense itu kayak gini teman-teman, kalau kita sudah approve maka hasilnya itu bisa setiap hari dan dibayarkan setiap tanggal 22 setiap bulannya ya. Kalau sekarang udah memenuhi minimum batas income maka dibayarkan di bulan berikutnya. Yang jelas hasilnya itu bisa setiap hari, setidaknya digunakan untuk sampingan, itu enak banget lah. Karena hasilnya setiap hari itu tadi ya, karena ya setidaknya siapa sih yang nggak pengen punya pendapatan setiap hari, meskipun besar atau kecil, setidaknya ada pendapatan. Dan memang potensi AdSense itu bisa besar sekali teman-teman. Nanti akan saya tunjukin salah satu akun saya yang income-nya sebulan itu bisa 9.000 dolaran. Jadi kalau dirupiahkan ya 130 jutaan lah kurang lebih dalam kurs untuk hari ini tentunya ya, karena kurs itu berubah-ubah, setiap hari pun berubah. Jadi kapan kita mencairkan income dalam dolarnya, maka di hari itu juga akan dikonversi ke rupiah teman-teman. Dan ini pembayarannya langsung otomatis lewat transfer bank, sehingga otomatis akan masuk ke rekening yang kita cantumkan di dalam akun AdSense yang kita miliki. Tentunya kalau kita menggunakan opsional Western Union, kita butuh untuk mencairkannya secara manual di kantor Western Union maupun di bank yang bekerja sama dengan Western Union, maupun di tempat-tempat yang bekerja sama dengan Western Union kayak kantor pos dan lain sebagainya. Oke lah, akan saya tunjukin ke teman-teman bagaimana proses step by step-nya, sehingga bisa teman-teman jadikan referensi dalam membangun usaha secara online dengan menggunakan platform Google AdSense dikombinasikan dengan blog dan YouTube Short. Jadi di sini teman-teman akan saya tunjukin step by step-nya ya. Oke, langsung aja teman-teman. Oke, langsung aja saya akan tunjukin ke teman-teman bagaimana tahap-tahapnya. Nah, di sini kita butuh untuk membuat video untuk YouTube Shorts-nya dengan rasio untuk lebar ke sininya itu 1080 dan panjang ke bawah itu 1920 dalam satuan pixel ya. Nanti hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, ini bisa dilihat, ini adalah video yang sudah saya buat khusus untuk YouTube Shorts. Tapi saya masukin di TikTok juga sih nantinya, karena TikTok itu potensinya juga besar teman-teman, apalagi kalau audiensnya sudah besar atau trafficnya udah besar, bisa dimonetisasi dengan membuka TikTok Shop. Jadi di situ income-nya bisa double gitulah. Jadi sekali kerja bisa kena beberapa sumber pendapatan. Itu juga bisa di input info links ya kalau di blognya. Jadi benar-benar kita action sekali itu sumber pendapatan yang kita dapatkan itu dari berbagai platform. Ini saya tunjukin ke teman-teman untuk apa namanya videonya, tapi cuma singkat ya karena short video, nggak sampai 2 menit. Untuk audionya sebentar. Sok takut orangnya. Nah, kayak gini teman-teman. Aku sok-sokan katanya sini. Setan, keluar kau berani. Nah, intinya itu video ini bikin short video tentang horor ya teman-teman, karena minat dari video horor itu tinggi sekali. Dan kalau kita sudah apa namanya intinya ngerekamnya pakai HP, kemudian kita edit bisa pakai HP, tapi kalau pakai HP itu panas HP-nya teman-teman saat proses merender. Namun kalau kita merekamnya itu tanpa editing ya, dalam arti langsung merekam gini, setelah itu di stop, kemudian langsung di-upload, nggak masalah teman-teman, nggak akan membutuhkan kinerja yang berlebih. Kecuali kalau kita menyambung-nyambung video ya, setelah itu di-render. Nah, saat proses render itu yang membuat smartphone kita itu bekerja lebih keras dan membuat apa namanya handphone itu cepat panas teman-teman. Jadi di sini kalau kita langsung merekam video, kemudian kita
kita stop dan langsung kita upload itu nggak masalah. Misalnya merekam video kucing yang lagi males-malesan atau yang tingkahnya lagi lucu, setelah itu kita stop dan langsung diupload, nggak masalah. Nah, oke, sekarang lanjut kita install YouTube terlebih dahulu di smartphone kita menggunakan Google Play Store. Setelah kita install, nah di sini bisa dilihat teman-teman. Langsung aja tekan, nanti akan dibawa ke tampilan seperti ini. Nah, di bagian bawah sendiri di sini maksudnya ini ada icon plus ya. Icon plus ini ditekan aja teman-teman. Kemudian pilih upload video atau tekan buat video short. Nanti akan kita merekam langsung dengan akses kamera belakang yang ada di sini tentunya di smartphone masing-masing. Tekan aja upload kalau kita sudah memiliki video yang tersimpan di HP kita. Tekan upload, kemudian izinkan akses, izinkan, kemudian bisa dipilih hanya sekali atau setiap aplikasi digunakan. Setelah itu hanya kali ini atau pilih saat aplikasi digunakan. Dan kita pilih video di mana tempat kita menyimpan video yang akan kita upload. Misal yang sebelah kanan ini. Nah, setelah itu kita bisa pilih berikutnya teman-teman. Setelah itu kita bisa kasih teks, kita kasih bisa suara, lini masa, atau di filter. Kalau kita nggak perlu ngasih ini karena teks sudah kita masukkan saat pengeditan, ya kita bisa langsung tekan berikutnya. Nah, setelah itu kita bisa pilih untuk visibilitasnya ini public ya. Ini dipilih public karena kalau tidak public tidak akan bisa dicari. Kemudian kalau pribadi khusus untuk pribadi. Nah, ini bisa dijadwalkan juga. Jadi kita itu kalau strategi saya bikin video itu yang banyak. Mungkin Sabtu atau Minggu 2 hari itu kan libur ya. Itu dibikin video yang banyak. Kemudian kita upload semua dan kita jadwalkan untuk publishnya di bagian sini teman-teman. Sesuaikan tanggal, mungkin tanggal 25, 26, 27, 28, 29, 30 ataupun di bulan berikutnya. Bulan berikutnya itu bisa teman-teman. Jadi kerjanya itu saat hari libur aja atau sepulang kerja, saat ada mungkin momen tertentu itu bisa kita record dan bisa kita upload. Dan kalau memang videonya banyak, kita jadwal untuk publishnya teman-teman. Kita back dulu. Nah, di sini kita bisa memilih audiensnya. Audiens video ini digunakan untuk anak-anak atau tidak. Nah, di sini tidak untuk anak-anak. Pilih yang itu ya. Kemudian untuk pembatasan usia ini kita bisa scroll ke bawah. Kita tekan yang anak panah bawah tadi. Ini ada opsi pilih kalau kita membatasi video kita hanya khusus untuk yang 18 tahun ke atas, atau kita pilih yang bawah untuk video ini kita bisa mengkhususkan untuk usia 18 tahun ke atas. Ya, intinya sesuai dengan opsional yang kita pilih lah pada 2 poin ini. Setelah itu kita back lagi. Nah, di bagian komentar ini bisa dinonaktifkan maupun diaktifkan teman-teman. Kemudian untuk judul, nah di bagian sini kita bisa misal input judul 2 orang pemberani. Misal kayak gini ya. Atau apa ya? Yang jelas judulnya harus sesuai dengan isi video. Mencari setan di rumah kosong. Ini lebih menarik nih, horor. Short movie, misalnya kayak gitu. Karena short movie ini adalah keyword yang menjadi daya tariknya teman-teman. Sementara judulnya ini ya untuk memikat orang-orang yang suka dengan horor. Sementara short movie-nya ini untuk memberitahukan atau mengidentifikasi bahwa video ini merupakan sejenis short movie gitu ya, atau video pendek, film-film pendek yang durasinya nggak sampai 1 menit. Karena memang distruktur untuk pembuatan video kayak gitu teman-teman. Setelah itu kita centang, kalau sudah kita setting semuanya, kita bisa pilih upload video shorts dan tunggu sebentar. Ini masih proses. Nah, kalau sudah, kita tinggal lihat video aja. Nah, ini sudah proses mengupload masih 0%.
Ini ada estimasinya, masih 29 menit lagi. Ya sesuai dengan kecepatan internet masing-masing ya. Ini makin lama teman-teman, 37 menit, 36 menit, nurun. Jadi ya sekitar kurang lebih 30 menitan lah ini bisa dilihat ya. Masih 1%. Ya mungkin dari sini untuk proses tahap di YouTube Short-nya sudah beres. Sekarang kita beralih ke blogernya. Langsung masuk ke ini ya, Google Chrome. Kalau belum ada Google Chrome, diinstal aja lewat Google Play Store, diketik Chrome kayak gini. Nah, nanti akan muncul Google Chrome by Google LLC. Jadi kita harus sudah menginstal Google Chrome agar mudah gitu teman-teman aksesnya. Dan setelah itu kita buka Google Chrome. Nah, di bagian sini kita ketikkan blogger.com. Di sini teman-teman bisa dilihat blogger.com ya, dan tampilannya itu kayak gini. Kita bisa scroll ke bawah. Dan di sini bisa kita baca ada keterangan mendapatkan uang, dapatkan bayaran untuk semua kerja keras Anda. Google AdSense dapat secara otomatis menampilkan iklan ditargetkan yang relevan di blog Anda, sehingga Anda bisa mendapatkan penghasilan dengan memposting konten favorit. Jadi di sini bisa dikatakan jadikan hobi aja teman-teman, atau ya kebiasaan rutin lah untuk membuat artikel di blogger ini ya. Kemudian di sini kita bisa melihat juga mendapatkan domain. Jadi blogger ini bisa kita manfaatkan sebagai hosting unlimited. Dalam arti kita nggak perlu bayar biaya hosting. Kita hanya cukup membeli domain.com aja, atau domain kita.com, atau nama domain kita.com dan lain sebagainya lah, agar tidak kepanjangan. Kalau subdomain dari blogger sendiri, nama domain kita.blogspot.com, jadi agak kurang profesional ya. Tapi untuk pemula gratis, nggak masalah pakai domain yang panjang seperti itu. Nah di sini tekan aja buat blog Anda dan tunggu sebentar. Intinya kita harus login menggunakan akun Gmail di blogger ini, dan ini masih proses. Nah ini sudah buka teman-teman, tampilannya seperti ini bisa dilihat. Jadi tampilan awalnya itu kayak gini teman-teman. Kita bisa tekan ada 3 garis thread tadi. Untuk blog baru kita tekan bagian anak panah ke bawah, pilih new blog. Nah di sini kita bisa memasukkan judul blog kita, misalnya pasti serem. Ini sekedar contoh aja ya. Kemudian pilih berikutnya atau selanjutnya di bagian next sini. Nah di sini kita bisa memasukkan nama blog kita teman-teman. Misalnya pasti serem. Kemudian kita scroll ke bawah lagi. Kita coba save langsung ya. Oh ini ada keterangan this blog address is available. Jadi tersedia alamat blog ini. Kalau nggak tersedia ada tulisan merah di sini, dan kita harus mencari nama lain yang harus tersedia. Artinya tidak ada orang lain yang memakai nama yang sama teman-teman. Kita pilih save. Tunggu sebentar, masih proses. Nah blog create. Di sini kita bisa memposting di sini new post artikel-artikel yang akan kita jadikan konten di dalam blog kita. Misalnya di sini kita masukkan sebentar apa ya, pocong rumah kosong. Nah sebentar, kosong. Di dalam artikelnya sendiri kita ketik beberapa paragraf artikel. Ya di sini saya ngawur dulu biar nggak lama-lama, karena sebenarnya panjang banget teman-teman untuk proses di sini. Setelah itu kita arahkan ke bawah dan kita tinggal memasukkan video di bagian sini, sehingga blog itu terkombinasi dengan YouTube Short teman-teman. Jadi video yang ada di YouTube Short kita masukkan juga di sini, dan kita kasih linknya juga teman-teman yang masuk ke account dimana kita memiliki sumber-sumber video yang ada di YouTube Short ya. Tentunya YouTube Short masing-masing, jangan YouTube Short orang lain tentunya. Kalau memasukkan YouTube Short orang lain, maka berarti kita telah menjadi backlink pada YouTube Short orang tersebut.
Jadi di sini daripada kita membacklink YouTube Short orang lain, maka kita bikin aja backlink untuk YouTube Short kita sendiri, atau dibalik teman-teman. Di YouTube Short kita cantumkan juga keterangan link menuju blog kita, sehingga saling membantu ya. Jadi saling membacklink gitu teman-teman, sehingga untuk mengembangkan ke depannya itu bisa lebih cepat. Makin banyak link yang mengarah ke blog kita, makin bagus. Tapi ada sih jasa backlink yang instan dan murah, bisa dicari di Fiverr teman-teman. Jadi kita nggak butuh kerja keras sebenarnya. Kalau kita manual, benar-benar kerjanya itu keras banget. Jadi prosesnya itu panjang ya. Jadi di sini kalau kita udah menulis artikel, kita bisa save dulu kalau misal belum selesai, dan kita bisa setting juga untuk labelnya. Label ini kayak kategori ya. Jadi di sini kita bisa menambahkan mungkin horor. Jadi khusus untuk yang dilabelin horor, ya kontennya horor semua teman-teman. Kemudian horor udah, kemudian serem misalnya. Kita kasih koma. Kalau sudah, tanggal publishnya di set sesuai dengan keinginan. Permalingnya di sini kita harus melihat linknya sesuai dengan judul ya. Misalnya pocong rumah kosong, ya udah di sini pocong rumah kosong. Kalau sudah, kita scroll ke bawah lagi. Lokasi nggak perlu kita input, tapi kalau ingin kita input juga nggak masalah teman-teman. Untuk opsionalnya di sini kita bisa memilih menyetujui semuanya. Jadi kalau kita yang tengah milihnya ini hanya untuk persetujuan secara manual aja teman-teman. Jadi ditunjukkan yang sudah exciting ya. Kalau di sini tidak disetujui, jadi di hidden gitu, di hidden untuk komentar-komentar yang ada di blog kita. Kita scroll back lagi. Nah ini adalah yang barusan kita ketik secara awur-awuran itu tadi, sekedar buat contoh aja teman-teman. Kalau ini untuk mengelolanya. Nah, masih ada satu. Kalau ada banyak di sini nanti ada angkanya, maksudnya artikelnya banyak gitu teman-teman. Kalau tambah di bagian sini di plus aja, new post creating. Nah, kita masukkan yang sama. Ini untuk membuat paragrafnya itu dijadikan mungkin subheading atau heading atau normal biasa juga bisa teman-teman. Kemudian di sini untuk model tulisannya, mau normal atau medium atau lumayan besar atau besar banget bisa. Kemudian di sini untuk jenis fontnya yang kita pakai itu model apa yang tersedia di sini tentunya. Dan di sini kita bisa melihat preview HTML-nya atau sekedar tulisan. Tulisan itu ya pilih yang composite view ini ya teman-teman. Jadi kayak gitu doang. Kalau blog kita tinggal nulis artikel, kemudian kita inputkan juga, kita paste dari video yang ada di YouTube itu dimasukkan ke sini. Jadi saling membacklink gitu teman-teman. Mungkin kalau kita simak secara menyeluruh akan membingungkan, sehingga kalau saran saya pribadi bertahap, dipelajari bertahap. Mungkin YouTube Short-nya dulu atau blognya dulu, salah satu gitulah. Setelah itu kita bisa masuk ke info links. Kalau ininya udah beres, kita juga bisa langsung menghubungkan ke Google AdSense di bagian earning di bagian sini. Nah, di sini kita bisa membuat akun Google AdSense kita ya. Jadi di sini kita langsung aja ditekan, nanti akan diproses selanjutnya. Tapi kalau saya pribadi sudah punya akun Google AdSense, sehingga saya tidak bisa membuat akun baru lagi, karena satu ID itu hanya bisa satu akun saja teman-teman. Kalau lebih dari satu, maka keduanya akan di hold, harus dihapus salah satu terlebih dahulu, satunya baru bisa live lagi kayak gitu. Jadi kalau di sini teman-teman sudah punya akun Google AdSense misalnya dari blog atau dari YouTube, ya mending itu aja dipakai lagi teman-teman. Bisa juga sih opsionalnya kita menggunakan nama saudara kita atau adik kita yang memang sudah 17 tahun ke atas, itu bisa digunakan untuk opsional. Jadi kita itu punya dua akun tapi beda identitas gitu aja teman-teman. Dan setelah kita buat artikel yang banyak atau video yang banyak dulu, ya saran saya sih karena yang lebih mudah itu video ya. Jadi dibikin yang banyak, kemudian di-upload dan di-schedule untuk publikasinya.
Dan setelah itu artikelnya itu dibikin dan disisipin video dari YouTube Shorts kita. Dari situ nanti YouTube Shorts akan membacklink blog kita dan akan lebih cepat untuk mendapatkan views atau traffic teman-teman. Opsi lain yang lebih cepat lagi itu jasa SEO ya teman-teman. Teman-teman bisa masuk ke Fiverr, diketik aja backlink SEO gitu aja atau SEO backlink dan ya diputar-putar lah apa namanya keywordnya, nanti akan tampil seperti ini teman-teman. Ini bisa dilihat. Banyak sekali opsionalnya, mulai dari yang murah hingga yang mahal, dan kita bisa memilih yang ratingnya tinggi dan feedbacknya yang bagus. Di sini bisa dilihat ya. Jadi di sini kita bisa memilih freelancer yang memang membuka jasa backlink. Dan di sini opsionalnya banyak sekali, kita tinggal pilih yang sekiranya murah dan bagus ya. Tapi kalau kita belum punya langganan jasa backlink di Fiverr, maka ya kita harus meraba-raba terlebih dahulu beberapa freelance kita hire dan biar dikerjakan. Nanti yang paling bagus itu kita jadikan setidaknya untuk membuat link building ya untuk blog-blog baru kita. Kalau blog saya pribadi kayak gini tampilannya teman-teman, ini ya iklannya kayak gitulah. Jadi banyak sekali artikelnya, bisa dilihat sendiri ya, dari sini sampai ke bawah, banyak sekali teman-teman. Jadi dibikin sebagus mungkin agar kita itu memiliki apa ya, tampilan blog kita yang benar-benar nyaman buat membaca. Jadi seolah-olah kita itu bikin blog itu kayak majalah digital gitu teman-teman. Bisa juga kalau di apa namanya kuliner misalnya kategorinya itu kita tulis resep-resep dan juga ada videonya. Jadi di situ dari video kita bisa menghasilkan income, dari artikelnya kita juga bisa mendapatkan income karena double ads ya teman-teman, ads dalam video dan ads di dalam teks di blog kita atau dengan tampilan yang berbasis banner kayak ini tadi. Nah kayak gini teman-teman. Jadi kita benar-benar apa namanya harus membuat blog kita itu tampil yang bagus, yang profesional, dan kita buat senyaman mungkin untuk pembaca. Dan sekarang saya akan bukakan salah satu akun saya yang hasilnya sebulan itu tembus $9.000 teman-teman. Jadi buat apa namanya motivasi aja buat teman-teman yang ingin mendalami bisnis online khususnya di kategori jenis ini agar bisa lebih semangat lagi lah dalam mengembangkannya. Ini bisa dilihat, saya akan bukakan terlebih dahulu. Mei 9.717,75 US dollar ya. Mei ini memang tertinggi, Juninya agak turun jadi 7.000 dan Julinya turun lagi jadi 5.300 US dollaran. Tapi setidaknya yang terendahnya ini aja 5.000 dolaran itu di kisaran ya mungkin 75 jutaan ya kalau dirupiahkan. Setidaknya meskipun di awal kecil hasilnya, kalau kita konsisten terus membangun sampai mungkin 2-3 tahun atau 4-5 tahun ke depan bisa dijadikan pemasukan yang nilainya mungkin nggak kecil lagi teman-teman. Di awal memang kecil, bahkan mungkin $0 ya, karena benar-benar belum di-approve untuk monetisasinya. Kalau kita sudah di-approve monetisasinya, hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi bisa besar ya, tergantung dengan kapasitas optimasi masing-masing tentunya, namun pendapatannya itu bisa setiap hari teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Maaf apabila banyak kekurangan karena rekamannya pun spontan, tidak ada skenario maupun schedule, sehingga ya dadakan gitulah. Karena ya untuk apa namanya mencari waktu luang untuk rekaman pun agak susah untuk saat ini karena masih banyak banget kesibukan karena lagi membangun bisnis di sektor otomotif dan juga di sektor energi dan ya beberapa bisnis lainnya lah. Jadi di sini memang untuk meluangkan waktu bikin video agak susah gitu teman-teman, tapi setidaknya saya akan rutin membuat video meskipun jedanya mungkin 3 hari sekali atau 4 hari sekali. Setidaknya saya gunakan untuk membuat video berbagi di channel Handoko PS ini. Oke teman-teman, jangan lupa tekan like untuk video saya ini dan subscribe channel Handoko PS sehingga teman-teman bisa mendapatkan video-video baru setiap kali saya mempublikasikan video baru di channel Handoko PS ini. Dan jangan lupa lihat-lihat juga video saya yang lain di channel Handoko PS sehingga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari video tersebut. Kalau ada jeleknya dibuang aja, meskipun sedikit manfaatnya ambil aja. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sekian, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.